Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menyertai kami dalam segala hidup kami Bapa. Malam hari ini Tuhan kami anak-anakmu hadir di tempat ini Tuhan, menaikkan puji-pujian kami. Kami berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami. Kami mengucap syukur itu semua karena kemurahan Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, sehingga puji-pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Berkhususnya kami yang Tuhan percayakan untuk melayani malam hari ini, mulai dari pemimpin pujian, para pemain musik, operator LCD, pelayan kolektor dan rendaman suci Tuhan, dan Engkau pakai kami Bapa. Lebih lagi hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, biar Tuhan mengurapi Bapa. Sedang jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, biar Engkau Tuhan sertai sampai ke tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dinamakan kembali. Kita sungguh mengucap syukur karena perhatian Tuhan kepada kita sungguh besar, sehingga dalam setiap langkah kita Tuhan menyertai kita, memberkati kita, hingga kita boleh hadir ke tempat ini memuji muliakan nama Tuhan. Kami menyampaikan salam sejahtera nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita melanjutkan pujian kita. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari Psalm nomor 188.
setiamu. Sekali lagi, tuh, siapa kali? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang melangkahku, ku menerima kasih-Mu. Betapa besar kasih setiamu. Kita masih melanjutkan pujian kita. Saya undang seperti yang bangkit berdiri. Kita bersyukur ya mengucapkan Tuhan. Naikkan pujian kita Psalm nomor 48. Sementara ku hidup di dunia,
kita naikkan pujian kita bahwa Tuhan juga gunung batu. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita dibentuk oleh firman Tuhan. Mari sambil menyambut firman Tuhan, saya undang sekalian jemaat bangkit berdiri dan kita naikkan pujian kita Psalm nomor 84.
layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami puja Tuhan. Engkau yang patut kusembah. Kaulah Tuhanku yang esa. Haleluya. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari kami melihat keajaiban dari Tuhan, memberikan keselamatan kepada kami Tuhan, memelihara kami, melindungi kami. Kalau kami ada malam hari ini, sungguh kami melihat keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Engkau selalu terjadi mujizat-mujizat dalam hidup kami. Terlebih di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah manusia yang penuh dengan dosa, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Kami tidak jatuh bangun dalam dosa, tetapi Engkau selalu menyucikan kami, bahkan membentuk kami, mempersiapkan kami untuk suatu saat kami menjadi mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah kami supaya saat menerima firman-Mu kami percaya, kami yakin sampai firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami Tuhan. Sekeras apapun firman-Mu adalah tanda kasih sayang Tuhan bagi kami untuk memperbaiki kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ada damai sejahtera, ada ketenangan untuk menyambut firman dan perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria sorga, kami beralaskan doa kami ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Di tengah-tengah cuaca hujan di sekitar kita, tapi kemurahan Tuhan bagi kita semua tidak menjadi halangan bagi kita di tengah-tengah suasana hujan ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita. Kita buka hati kita untuk menerima firman pengajaran yang sangat kita butuhkan untuk membentuk kita. Saudara-saudara sekalian, kita masih mempelajari dari Filipi pasal yang ke-3, saudara-saudara, temukan di Alkitab saudara, yaitu ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19, mengikuti teladan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus pun sudah meneladani Kristus. Ya, jadi kita harus meladani Rasul Paulus yang sudah meneladani Kristus dalam hidupnya. Kalau sudah, kita akan membaca, saudara temukan di Alkitab kita. Kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ke-3, 17, 18, dan 19. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Puji Tuhan, saudara-saudara, sudah kita pelajari hari Minggu kemarin. Kita harus mengikuti teladan Rasul Paulus karena dia juga sudah meneladani Kristus. Jadi teladan yang paling tepat itu adalah Kristus. Baru hamba-hamba Tuhan yang meneladani Kristus, itulah kita teladani. Jangan kita meneladani
hal-hal yang di luar Kristus. Ya, kalau kita meneladani di luar Kristus, kesudahannya adalah kebinasaan. Kemarin sudah kita pelajari itu. Kalau kita tidak meneladani Kristus, gak ada yang bisa menuntun kita sampai kepada sorga, saudara-saudara. Tetapi kalau kita meneladani Kristus, mengikuti jejak Kristus, kita ikuti, kita sampai masuk di dalam kewargaan kita ada di sorga. Jadi dua hal, saudara-saudara. Yang meneladani Kristus, dia akan di ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Tapi yang bukan meneladani Kristus, di ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi menjadi anak Tuhan, jangan salah kita meneladani. Ya, seringkali kan kita tertipu. Oh, saya meneladani ini, secara jasmani dia berhasil. Ya, tapi secara rohani gagal. Ya, nah ini tidak kita teladani karena hidup kita ini sementara saja. Kita tengok sekarang ini, sebentar lagi berita, oh si Anu udah meninggal, masih muda, si Anu sudah begini, dan seterusnya kita tengok hari-hari ini. Tapi ketika kita meneladani Kristus, apapun keadaan kita di hari-hari ini, kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, karena kewargaan kita nanti ada di sorga, dan dari sanalah Kristus akan datang, saudara-saudara. Nah, malam hari ini, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Kemarin sudah kita pelajari 1 Korintus 11 sebagaimana hamba Tuhan ini meneladani Kristus. Nah, inilah yang harus kita teladani. Ya, termasuk kita semua hamba Tuhan yang mana kita teladani? Hamba Tuhan yang meneladani Kristus. Kalau sudah jelas-jelas teladan Kristus nggak ada lagi dalam hidupnya, mau dibawa kebinasaan kita. 1 Korintus 11 kemarin ya. Mari kita temukan lagi ayat ini, saudara-saudara. Ya, ayat 11. Demikian saya baca 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, meneladani Kristus, mengikuti Kristus. Ya, harus itu, saudara-saudara. Kita lihat hamba Tuhan gimana ini. Ya, yang harus kita teladani, anak Tuhan yang gimana yang kita teladani, yaitu orang yang meneladani Kristus. Sudah kita lihat kemarin, baru 2 hal saya sampaikan hari Minggu teladan Kristus. Apa itu? Teladan penderitaan. Banyak orang menderita tapi enggak menjadi teladan. Teladan penderitaan Kristus. Ya, ketika kita menderita supaya tahu kita, oh saya menderita, udah ada teladannya. Jadi ketika saya menderita, jangan saya menambah dosa. Ketika saya menderita, harus saya berhenti berbuat dosa. Itu teladan. Karena Kristus mati untuk menghentikan dosa, untuk menghapus dosa itu, makanya dia menderita sampai mati. Jadi penderitaan yang kita contoh, kita teladani adalah orang yang menderita lalu berhenti berbuat dosa. 2 Korintus 1 Korintus itu ya, mempersenjatai dirimu seperti yang ada kepada Kristus, berhenti penderitaan badani supaya berhenti berbuat dosa. Jadi ada teladan bagi kita. Jadi jangan, aduh aku takut menderita, makanya kita bikin bermacam-macam upaya supaya kita enggak menderita. Harus di dunia tempat penderitaan. Di dunia tempat penderitaan. Tapi harus jelas bagi kita gimana supaya penderitaan kita benar. Ya, ada teladan penderitaan. 1 Petrus pasal yang ke-4. Temukan di Alkitab ya, saudara ya. Ya, kita baca ini. Ya. Ini penderitaan yang harus kita teladani karena Kristus menderita untuk menghentikan dosa, menghapus dosa. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ini penderitaan yang harus kita contoh, saudara-saudara, supaya berhenti berbuat dosa.
Ya, jadi ada teladan bagi kita. Oh, ini menderita penderitaan Kristus supaya berhenti berbuat dosa. Kalau saya menderita, saya harus berhenti berbuat dosa. Menderita apa saja? Menderita, ya bisa kita sebutkan penderitaan apa saja. Ada penderitaan, satu saja kuncinya, berhenti berbuat dosa. Ya, supaya ayat yang kedua, supaya waktu yang ada ini melakukan kehendak Allah. Ayat 2. Kenapa kita berhenti berbuat dosa? Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi ada jelas teladan Kristus itu teladan penderitaan. Jadi kami hamba Tuhan meneladankan kepada jemaat, yaitu teladan penderitaan. Kami hamba Tuhan sangat salah jika kami sebagai hamba Tuhan tidak meneladankan hal ini, hal penderitaan. Makanya seizin Tuhan, banyak hamba Tuhan harus menghadapi banyak penderitaan. Secara ekonomi, ada hamba Tuhan mengalami penderitaan, mungkin sulit ekonomi tapi tidak berdosa. Ya, banyak kebutuhan tapi percaya tidak berdosa, selalu tepat waktunya pertolongan Tuhan. Supaya jemaat juga penting belajar. Di Ibrani berkata teladan hamba Tuhan itu salah satu iman, saudara-saudara. Jadi tadi sudah kita pelajari, teladan pertama adalah menderita. Teladan yang kedua dari Kristus iman. Kemarin sudah saya sebutkan hari Minggu teladan iman. Gimana teladan iman dari Kristus? Saat orang banyak, 5.000 orang yang mengikut dia, sangat butuh makan, sudah petang. Ya, udah sore mau masak gimana? Yang mengikut dia hampir 15.000 orang, saudara-saudara. Tapi Tuhan punya iman, Yesus punya iman. Ya, dan begitu dia terima 5 roti 2 ikan, dia berdoa, dia punya iman, dan dia bagi-bagikan. Yesus bagi-bagi sama muridnya, muridnya juga bagi-bagi sama orang banyak. Itulah iman. Ya, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa, kita percaya dan belajar bagikan. Dan ketika kita membagikan dengan iman, tidak malah kurang kepada kita. Ya, semakin kita bagikan dengan iman, makin terus cukup, terus sampai berkelimpahan. Itulah teladan iman. Ya, di Ibrani berkata seorang hamba Tuhan itu contohlah imannya. Ya, saudara punya hamba Tuhan tapi nggak bisa dicontoh imannya. Sumpama ada hamba Tuhan kurang sedikit minta sana sini, ngutang, berdosa, meminjam dan saya, itu enggak contoh iman. Ibrani, contohlah iman mereka. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7. Jadi salah satu adalah contoh iman, saudara-saudara ya. Ibrani 13 ayat 1 demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan karena dia mencontoh iman Kristus, dia pun belajar punya iman. Kami hamba Tuhan kan tidak hidup punya gaji, gak punya perusahaan, gak punya toko, gak punya hal-hal yang lain. Hanya berharap sama Tuhan, berdoa, tekuni, melayani Tuhan, dan Tuhan akan contoh imannya. Ya, makanya seringkali kami hamba Tuhan diizinkan Tuhan banyak hal supaya hamba Tuhan itu punya iman. Sering saya saksikan kami punya anak harus sekolah. Ya, gimana supaya sekolah anak ini beres? Selalu Tuhan adakan ini dan seterusnya. Percaya, beriman. Ya, saat beriman dia ada berkat, bersyukur. Itu contoh punya iman. Punya berkat jangan berantem. Ya, tadi seperti Tuhan Yesus punya iman. Ada anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Serahkan, gak bersungut-sungut, nggak egois, nggak rebutan, nggak berantem, udah serahkan sama Tuhan. Setelah diserahkan sama Tuhan, Tuhan juga nggak egois, bagi kepada. Kadang-kadang kita belajar kalau kita punya iman, belajar membagi dari yang tidak ada, dari kebutuhan kita pun seringkali kita harus bagi.
Dan itu cukup banyak pengalaman kita, saudara-saudara. Ya, kadang kita aja pun butuh, tapi ada orang paling membutuhkan. Udah, kita belajar berbagi dan Tuhan siap akan membalas berkali lipat sampai kita tidak kekurangan, sampai berkelimpahan. Itulah iman, saudara-saudara. Ya, jadi kita pelajari ayat ini. Contohlah iman mereka. Contoh iman gembalamu. Kalau gembala aja nggak punya pekerjaan, yang lain tidak khawatir, kenapa kita khawatir? Kan kita bilang, kita gembala kita nggak kerja, bisa makan, bisa. Kita pun ayo kita contoh. Ya, contoh bersyukur. Itu punya iman, bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Setelah itu mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu orang punya iman. Mencukupkan diri, ya. Kalau Tuhan terima tadi 5 roti 2 ikan, kan nggak dibilang mana cukup ini Andreas. Simon Petrus mana cukup? Enggak, berdoa, bersyukur, bagi-bagi, pasti cukup. Ya, contohlah iman mereka, saudara-saudara. Baru 2 itu, tapi yang penting malam ini kita pelajari. Kenapa kita meneladani Kristus dan meneladani hamba-hamba Tuhan yang sudah meneladani Kristus? Kita fokus kepada Filipi ini, saudara-saudara, ada kegunaannya. Ya, kenapa kita harus mencontoh Kristus dan mencontoh hamba-hamba Tuhan yang sudah hidupnya meneladani Kristus? Kita lihat di Filipi pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-19, saudara-saudara, ya, ayat 19 demikian. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Jadi kenapa kita mencontoh, meneladani Kristus, meneladani hamba-hamba Tuhan yang meneladani Kristus? Kegunaannya agar kita tidak bertuhankan perut. Itu jawabannya ayat yang ke-19. Tuhan mereka ialah perut mereka. Siapa ini? Orang yang gak meneladani Kristus. Orang yang tidak meneladani, kalau hamba Tuhan yang tidak meneladani Kristus, Tuhannya di perutnya. Makanya banyak hamba Tuhan, berkat-berkat yang diterima habis untuk dimakan, kadang kurang untuk dimakan. Kenapa? Karena perutnya. Ya, banyak begitu hamba Tuhan. Semua uang apa ini habis ke perut, uang pembangunan pun di perut, uang apapun semua harus di perut. Tuhannya adalah perutnya. Perut maju tapi pekerjaan Tuhan gak maju. Ya, itulah banyak kali terjadi, saudara-saudara. Kenapa? Karena gak meneladankan Kristus. Kalau dia berteladankan Kristus, dia bukan bertuhankan perut, dia tahan ini perut ini harus dibatasi, harus ditolak segala kemauan perut kita ini. Ya, perut ini binasa kata Alkitab. Ya, kalau kita hidup hanya untuk perut saja, perut kita ini pun satu saat akan binasa, busuk semua, saudara-saudara. Ya, jadi kenapa kita meneladani Kristus dan hamba-hamba Tuhan meneladani Kristus? Agar kita tidak bertuhankan perut. Kita harus batasi makanan kita ini, harus sederhana saja. Kristus diuji oleh iblis. Pas Yesus lapar puasa, ya, lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, kau kan berkuasa mengubah batu ini menjadi roti. Ya, tapi Kristus gak mau. Hidup manusia gak bergantung kepada ada yang ada di dunia, tapi bergantung kepada firman. Itu artinya kebutuhan kita bukan hanya untuk perut ini, makanan dunia ini saja terus. Yesus gak mau, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus nampak itu sampai kita bisa koreksi diri kita. Kalau saya meneladani Kristus, hamba Tuhan dulu saya hamba Tuhan meneladani Kristus,
perut saya ini saya harus batasi semua. Jangan bertuhankan perut. Ya, bertuhankan perut. Kemana-mana urusan makan. Hamba Tuhan pergi ke sana cari makan, pergi ke sana cari makan, terus ke sana cari makan terus. Wah, ini sudah Tuhannya sudah perutnya. Jadi yang dipikirkan itu apa yang ku makan, apa yang ku minum. Dua ini masalah perut ini. Ya, kalau enggak kita teladani Kristus, dua ini efek negatif dari perut. Pertama, dosa makan minum. Dosa makan itu dosa akhir zaman, saudara-saudara. Yang kedua, dosa perut ini juga kawin mengawinkan. Urusan perut itu, urusan rahim, urusan makan minum. Ya. Nah, kita harus, saudara-saudara, teladani Kristus. Ya. Kalau kita nggak meladani Kristus, kita tengok, aduh hamba Tuhan ini luar biasa gitu jadi hamba Tuhan, aduh makmur gemuk punya ini. Nggak menyalipkan dagingnya. Hindari, saudara-saudara. Kalau saya boleh katakan hamba Tuhan yang tidak bertuhankan perut, kalau hamba Tuhan bertuhankan perut, sama kayak di atas itu. Siapa mereka ini? Anjing-anjing penjilat. Itulah kalau tidak mau disucikan dari bertuhankan perut. Siapa mereka yang bertuhankan perut? Sama di ayat yang kemarin sudah pasal yang ketiga, harus dihindari, ini ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya. Kenapa kita harus mencontoh Kristus yang menolak, membatasi segala kebutuhan perut ini? Agar kita tidak menjadi anjing-anjing. Kan banyak orang menjilat, anjing penjilat kebutuhan perut. Ya, dia bisa nyalahkan orang yang tidak salah disalahkan supaya mendapat sesuatu yang dijilat dari orang lain. Ya, boleh dapat, dan setiap penjilat memang dapat, saudara-saudara. Ya, pasti. Kita misalnya jelekkan, oh si anu begini-begini, oh senang dia. Lalu kasihkan kita, inilah salam berkat. Kita dapat berkat itu karena kita menjilat. Tapi apa risikonya? Wahyu mengatakan setiap orang penjilat seperti anjing-anjing penjilat. Gak masuk Yerusalem baru. Anjing-anjing tidak boleh masuk Yerusalem baru. Berkatnya boleh dapat, tapi Yerusalem baru gak masuk. Ya, karena apa? Bertuhankan perut. Kalau Tuhannya di perutnya, Tuhannya bukan di Yerusalem baru, bukan di surga, makanya dia gak masuk surga. Ya, makanya jangan pernah kita menjadi anjing penjilat. Ya, anjing-anjing tidak masuk kota Yerusalem baru, hanya tinggal di luar. Wahyu berapa ini, saudara-saudara? 18 atau 20, coba dicari anjing-anjing ini. Ya, di keluarga kita, misalnya kita tengok dari sekian kita bersaudara, ada saudara kita penjilat. Oh, disalah-salahkan kita, mak abang itu begini, atau mak adik ini begini, terus menjilat aja. Mamanya senang sama dia, tapi nggak bagian kepada Yerusalem baru. Anjing-anjing, saudara-saudara, ya, anjing-anjing ya tidak masuk, saudara-saudara, ya, tinggal di luar. Pasal 22, pasal terakhir dari kitab Wahyu, ya. Mari kita baca ini ayat ini. Jadi jangan pernah kita menjadi anjing-anjing penjilat, saudara-saudara, ya. Mari ayat Wahyu 22 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Berarti tidak masuk kota Yerusalem baru, karena ini berbicara mengenai kota Yerusalem baru. Ya, tinggal di luar. Dan memang anjing di luar, saudara-saudara. Ya. Makanya jangan pernah kita bertuhankan perut. Ya, anjing kan yang dibutuhkan perut, isi perutnya aja dipikirkan. Itu aja yang dipikirkan, saudara-saudara. Ya, jadi jangan pernah kita bertuhankan perut. Contohlah Kristus dan hamba-hamba Tuhan yang tidak bertuhankan perut.
Ya, itu yang harus kita contoh, saudara-saudara. Bertuhankan perut, jangan kita tolak itu. Tuntutan perut ini gak pernah puas. Ya, seperti mata dengan perut gak pernah puas. Coba bayangkan aja, selalu kurang kalau kita ikuti. Aduh, mau makan ini terus saja sampai mau mati pun harus dimakan aja, dipikirkan. Ya, dua dulu ini masih saya sekolah Alkitab, dikatakan orang kalau nggak teratur makannya, kawinnya juga nggak teratur. Orang yang selalu jajan, nanti nikahnya pun nggak beres. Dua ini kata guru saya dulu. Kau lihat kalau orang hanya makan, minum, pikirannya pikir, lama-lama mengawinkan aja pikirannya. Dua itu sangat beriringan. Tapi kalau orang teratur makannya, gak di mana-mana makan, ya lewat ini makan, lewat sana makan, terus makan aja pikirannya. Kawinnya juga begitu, seperti hewan. Hewan kan gak teratur makan sini, makan situ. Kawinnya juga gitu, kawin sana, kawin situ. Jadi kita harus teratur ini, saudara-saudara. Jangan bertuhankan perut. Orang kalau bertuhankan perut, dua risikonya: makan, minum, dan kawin mengawinkan. Dosa akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, dosa akhir zaman ini, bertuhankan perut. Ya, jadi kita harus disucikan itu, saudara-saudara. Kita bilang sama Tuhan, sucikan saya. Ada kadang-kadang perut kita ini ditutup, kita puasakan perut ini. Ya, orang yang rajin puasa supaya apa? Tuntutan perut ini dilawan. Ya, orang puasa itu bukan supaya tahu orang saya puasa, atau supaya ada terjadi mujizat. Memang banyak terjadi mujizat, tapi pada inti pertama, perut ini harus kita lawan. Makanya ketika Yesus puasa, urusan perut dulu. Ya, kita kan seringkali puasa, aku mau puasa supaya nanti saya minta dari Tuhan terjadi mujizat, usaha saya, sekolah saya, ini boleh, saudara-saudara. Tapi inti pertama bukan itu. Coba kita lihat dulu Matius, perut ini. Ya, perut ini dulu. Saya harus puasakan perut saya ini, tuntutan yang hari ini kalau minta makan apa enggak. Kita taklukkan perut ini ketika kita puasa, saudara-saudara ya. Ya. Masih Matius pasal yang keempat. Ya. Matius pasal yang keempat, kita lihat saudara-saudara ya. Ayat 1 mulai kita baca. Ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh padang gurun untuk dicobai iblis. Dan sesudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus gak mau bertuhankan perut. Sudah jelas-jelas lapar. Bisakah Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa sekali. Tapi itu gak dilakukannya. Ya, supaya perut ini belajar ditahan. Ya, gak harus diikuti semuanya kemauan perut ini, saudara-saudara. Nah, kita belajar puasa. Saudara-saudara yang gak puasa, usahakan dulu. Ya, hari apa hari tertentu. Ya, puasakan perut kita ini. Karena kejatuhan manusia kan masalah perut. Manusia dilemparkan dari Taman Eden masuk ke dunia karena perutnya, saudara-saudara. Ya, karena urusan perut. Bukannya kekurangan di Taman Eden itu. Semua diberikan oleh Tuhan, semua pohon-pohon di sini nggak kurang. Tapi perut kita ini kalau nggak kita tekan. Hanya satu aja dilarang Tuhan kepada Adam dan Hawa.
Semua pohon-pohon ini boleh kau makan, tapi satu ini jangan. Tapi perut inilah yang gak mau dilawan, saudara-saudara. Ya, makanya diambil apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita bertuhankan perut. Ya, orang bertuhankan perut karena gak mencontoh Kristus. Kristus sudah menang menaklukkan perutnya. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga menang. Rasul Paulus seringkali bilang, aku sudah biasa, lapar itu sudah biasa. Ya, sampai terbiasa, saudara-saudara. Kekurangan itu sudah biasa. Gak ada hal yang gak kualami, semua kualami, kata Rasul Paulus. Buktikan perutnya ini. Jadi kalau kita anak Tuhan, berantem hanya masalah makanan, kurang enak makanan, kurang inilah, gak mencontoh Kristus. Itu disediakan oleh Tuhan, sumpama makan apa adanya anak-anak kita. Kalau kami sudah memang biasa dari dulu, kadang punya nasi aja, ya, karena zaman kami dulu masih begitu, ya. Rata-rata kalau saya lahir tahun 61, ya begitu, makan bukan makan nasi langsung, makan ubi dulu. Setelah itu makan nasi nggak ada lauknya. Syukur-syukur kalau ada lauk yang dibakar, ya, ada ikan asin yang dibakar, syukur. Kadang itu pun enggak ada, ya, hanya makan nasi tadi, ada garamlah diambilnya, ya begitu, saudara-saudara. Ya, berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Harus belajar perut kita ini ditaklukkan. Banyak loh saudara, makanya istilah orang dunia tajam, katanya pisau lebih tajam lagi perut. Permintaan perut ini lebih tajam dari pisau, bayangkan. Orang hanya gara-gara makanan bisa menusuk orang, bisa membunuh. Ya, gara-gara makanan bisa banyak dosa-dosa kita tengok. Ya, gara-gara untuk isi perut bisa menjual diri di zaman sekarang. Ya, anak-anak gadis nggak bisa lagi kerja mana-mana, jual diri hanya untuk makanan. Ya, siapa itu Esau? Ya, jual apa yang dijual? Hak sulungnya dijual hanya untuk isi perut. Coba. Jadi mulai sekarang kita harus tertibkan perut kita. Ada kadang-kadang mau begini, nggak usah. Ya, saya dari kecil memang orang miskin, kadang-kadang nggak punya jajan waktu di sekolah. Nggak punya jajan, dari mana jajan, saudara-saudara? Karena kami harus jalan dari kampung itu 7 km. Nanti titipkanlah pesangon kami. Kadang-kadang nggak punya tempat, masih jalan dulu, titip taruh aja di lalang-lalang itu ubi yang sudah direbus. Pulang dari sekolah cepat-cepat, jangan diambil orang, diambil teman. Ada yang teman duluan ngambil, kita lapar. Gitu, saudara-saudara. Tapi belajar perut ini harus dilawan. Ya. Kalau sudah menang kita terhadap perut kita, sebenarnya saudara-saudara, aduh luar biasa kita diberkati Tuhan. Kita seringkali urusan perut sampai gak bisa beribadah, gak bisa melayani, gak bisa jadi berkat. Semua yang dicari itu hanya untuk perut. Coba. Ya. Kenapa gak bisa ibadah? Aduh, gak ada uang saya. Tapi kalau untuk urusan perut gak kira-kira. Gak kira-kira kalau urusan perut ini seberapa banyak pun disiapkan. Aduh, inilah kita karena gak punya kerajaan surga kita. Arah hidup kita gak kerajaan surga. Perut kita ini Tuhan kita. Perut kita ini surga kita. Kalau sudah perutnya Tuhannya, kan surganya juga di perutnya. Ya. Makanya orang habis uangnya hanya untuk surganya Tuhan, perut dan surganya ini di perutnya. Mengerikan loh saudara-saudara. Ya, jadi berbicara mengenai perutnya adalah Tuhannya, perutnya adalah surganya, karena enggak menteladani Kristus dalam hidupnya. Ya, kita belajar saudara-saudara. Kadang-kadang kita bilang, aduh urusan perut harus saya tolak ini. Karena apa yang ditabur dalam daging, Galatia disebutkan akan menuai kebinasaan. Coba Galatia. Jadi semua yang kita taburkan untuk perut kita,
itu hanya menuai kebinasaan. Ya, hanya menuai kebinasaan. Galatia, ya, Galatia. Jadi kalau ada berkat kita, jangan hanya untuk perut, kasih untuk pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang dinabur, siapa yang menaburkan dalam daging akan menuai kebinasaan. Galatia pasal yang ke-6, ya, kita baca saudara-saudara ya. Ya, ayat 8. Ayat 8, 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, saya banyak melihat, ya, ada yang tabungannya seharusnya untuk hal-hal bagi dagingnya, dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sangat luar biasa berkatnya. Aturannya dimakan, ya, aturannya untuk dimakan, tapi udahlah saya batasi makanan saya supaya saya ada bagian hidup yang kekal. Dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Menabur dalam daging, itulah untuk perut ini tadi. Kalau semua yang kita cari itu hanya untuk kita makan, untuk isi perut kita, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, perkara rohani, kita kurangi untuk perut kita ini. Kita kurangi, ya, agar ada yang bisa kita bagi untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita menuai hidup kekal dari roh itu. Jangan bertuhankan perut. Jadi ini yang pertama kita pelajari. Kita mengikuti teladan Kristus, meneladani hamba-hamba Tuhan yang sudah meneladani Kristus. Kegunaan pertama, agar kita tidak bertuhankan perut. Itu kegunaan pertama. Kegunaan yang kedua, agar aib jangan kita anggap sebagai kemuliaan. Balik lagi kepada Efesus. Filipi pasal yang ketiga tadi. Supaya aib jangan kita anggap kemuliaan. Ini sekarang banyak seharusnya aib tapi sudah dianggap kemuliaan. Orang dulu cerai itu dianggap aib. Ya, aduh dia cerai. Sekarang gak lagi aib, udah biasa. Ya, Filipi yang pasal 3 tadi. Ya, tadi disebutkan Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini yang tidak meneladani Kristus. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya. Jadi apa yang menjadi aib sudah dianggap kemuliaan itu. Ya. Dulu malu, orang berdosa itu malu, saudara-saudara. Tapi sekarang gak ada rasa malu lagi. Aib itu sudah gak malu lagi, dia sudah biasa. Dulu malu kita, ya. Tapi sekarang kalau sudah gak meneladani Kristus, kita gak meneladani hamba Tuhan, udah dianggap biasa, ya. Jelas-jelas berbuat dosa gak merasa apa-apa, ya. Gak merasa tertuduh, ya. Udah biasa-biasa. Dulu kan kalau ada sedikit aja, saya sampai sekarang begitu, ada dosa sedikit tertuduh hati saya. Gak bisa saya berdoa, gak bisa tenang hati saya. Kenapa? Karena aib itu harus diselesaikan. Aib itu harus disucikan, jangan dianggap kemuliaan. Kalau dianggap aib itu sudah kemuliaan, gak tertuduh lagi, hatinya bangga. Nah, inilah saudara-saudara, inilah yang harus kita hindari. Kalau kita tidak meneladani Kristus, dosa itu sudah kita anggap biasa-biasa. Yang seharusnya kita malu, tapi rasa malu itu gak ada lagi. Ya, sekarang banyak orang gak ada rasa malu. Ya, gak ada rasa malunya lagi. Sudah jatuh dalam dosa, gak rasa malu. Ya, sudah dianggap biasa. Hati nuraninya sudah mati. Kalau sudah aib dianggap kemuliaan, tidak ada lagi punya hati nurani. Kita masih malu. Ya.
Malu kita berantem. Ada orang berantem itu sudah nggak apa-apa. Oh, siapa dulu lebih lagi. Ya, itu sudah aib, sudah dianggap kemuliaan. Jago dia berantem, suami istri berantem, oh hebat ditonton orang sumpama. Ya, aib sudah dianggap kemuliaan, kita akan malu. Jangan malu kita nanti ditonton orang. Udahlah, kita selesaikan aja baik-baik. Ya, anak-anak kita sekarang, coba anak-anak sekarang ini aibnya. Asal apa teriak. Mama bilang jangan teriak, justru teriak itu menganggap dia menang. Coba anak kita suruh dikit-dikit kok. Aku kalau ketemu sih di banyak anak-anak lewat, diperintahkan orang tuanya malah teriak di sekuat-kuatnya. Supaya maksudnya malu mamanya tadi. Dia nggak tahu malu, supaya malu orang tuanya tadi lalu dikasih. Ya, anak-anak kita kan seringkali begitu. Kalau minta sesuatu kok dikasih, dia teriak sekeras-kerasnya. Nggak malu. Ya, sudah dianggap kemuliaan itu. Saya dulu anak-anak ini saya ajar, kalau makin teriak dia makin kucubit, sekuat-kuatnya makin kucubit. Ya, sampai berhenti. Kita kan kadang-kadang gitu. Wah, kalau dia teriak takut kita. Ini si Lia, si Petrus sudah saya ajari dulu. Ya, tak boleh kalau dia, saya janji supaya kami KKR kemana-mana. Petrus, kita KR kau ikut. Tugasmu kalau nanti kebaktian duduk di samping Bapak. Gak boleh kemana-mana. Janji, ya Pak. Ya. Nanti kalau sudah di gereja dia ribut di rumah, habislah dia aku ajar. Ya. Gak saya hajar waktu di situ. Di rumah kau tadi janji, kenapa saya putar, saya cubit. Ya. Kalau mama saya dulu mengajar saya ngeri juga. Mama saya kalau menarik telinga saya ini dua-dua ditarik sampai ke atas, terus ditarik sampai udah nggak bisa lagi kita menjinjit. Mama saya kan tinggi, sudah tengok mama kami itu tinggi. Kalau dia lagi mau ngajar kita itu ditarik tinggi sekali. Ampun ma, sampai kita ampun ma. Ya, lumayan kalau ditarik telinga kita. Kalau rambut kita ini yang ini ditarik ke atas, mama. Ya, dari situ kita malu. Kalau mama kami mengajar kami dulu, wah sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya. Jangan aib itu dianggap kemuliaan. Masih ada rasa malu kita. Ya. Jadi zaman sekarang ini begitu, saudara-saudara. Kalau kita tidak meneladani Kristus, aib itu sudah kita anggap kemuliaan. Ya. Yang seharusnya memalukan, tapi kita anggap itu sudah hal yang baik, saudara-saudara. Ya. Itu yang harus saudara-saudara. Jadi kita meneladani Kristus, ya, meneladani hamba-hamba Tuhan yang meneladani Kristus. Pertama, agar kita tidak bertuhankan perut. Yang kedua, agar aib jangan kita anggap sebagai kemuliaan. Itu artinya segala aib kita jangan dipertahankan. Mau kita disucikan. Ya, kita bilang Tuhan, aib saya ini, dosa saya ini, kekurangan saya ini bukan untuk dipertahankan tapi disucikan supaya saya masuk kepada kemuliaan seperti kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan dunia. Ya. Makanya kita mau disucikan. Ada dosa kita. Kita kan masih punya hati nurani kita. Ada salah kita. Roh Kudus bilang, ayo selesaikan. Ayo minta ampun. Jangan sampai dosa itu kita anggap kemuliaan, gak apa-apa, gak tahu orang. Memang orang gak tahu, tapi Tuhan kan tahu persis. Ya, jadi saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kegunaannya kita mengikuti teladan Kristus dan teladan hamba-hamba Tuhan yang meneladani Kristus. Bagian yang ketiga, agar pikiran kita jangan semata-mata tertuju kepada perkara dunia, kepada duniawi. Saya baca ulangi, kita baca ulangi. Ini tiga ini yang harus kita hindari supaya karena kita meneladani Kristus, saudara. Kita ulangi kembali ayat 19 dari Filipi pasal 3 ya. Filipi pasal 3, 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka.
aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ya, jadi kita mencontoh, meneladani Kristus agar pikiran kita tidak semata-mata pada perkara duniawi. Ya, jangan hanya perkara duniawi. Yang kita pikirkan hanya uang, hanya harta, melulu uang, harta, perkara duniawi, kesenangan duniawi. Jangan. Ya, sebentar saja kita tinggal di dunia ini, saudara-saudara. Kalau kita bisa hidup hari ini, ya, itu kesempatan bagi kita untuk diubah Tuhan. Kita lihat hari-hari ini, ya, sebentar lagi ada yang meninggal, ada yang ini, aduh, mengerikan kita, saudara-saudara. Ya, tapi mari jangan pikiran kita semata-mata perkara duniawi. Bukan berarti nggak penting kita perkara dunia, penting. Tapi jangan semata-mata hanya terus itu diukur semua ukuran perkara duniawi, ukurannya. Ya, kemana terus duniawi saja, saudara-saudara. Jadi kita harus meneladani Kristus, meneladani hamba-hamba Tuhan yang sudah meneladani Kristus. Saya ulangi kegunaannya agar kita tidak bertuhankan perut. Jangan bertuhankan perut, saudara-saudara. Yang kedua, agar segala aib jangan kita anggap sebagai kemuliaan. Ada aib kita harus disucikan terus-menerus oleh firman, saudara-saudara. Ya, kita mengalami penyucian terus-menerus. Yang ketiga, agar pikiran kita jangan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, jangan kepada perkara duniawi, tapi pikiran kita, ya, tertuju kepada perkara rohani. Sedikit lagi masalah bagian pertama tadi, bertuhankan perut. Dikit lagi sudah saya sampaikan dulu ini. Kenapa kita masalah perut ini sudah dalam, tapi sebagian tadi belum, saudara-saudara. Ya, urusan perut kita ini semua binasa, kata Alkitab, saudara-saudara. Ya, perut kita ini dengan segala itu akan binasa semuanya. Makanya harus kita yang mengutamakan Kristus mestinya, saudara-saudara, ya. Bertuhankan perut, ya. Bertuhankan perut itu mengutamakan makan, minum, kawin, mengawinkan. Jangan, ya, mengutamakan, itulah bertuhan perut, artinya mengutamakan dua hal, makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, bertuhankan perut juga mengagung-agungkan. Kan kita seringkali bangga, oh saya tadi makan di sana di restoran itu enak sekali. Ya, cerita lagi sama temannya, oh di sana itu, jadi diagung-agungkan itu masalah makan minum. Ya, diagungkan, oh di sana restorannya enak. Datang teman lagi, iya saya belum pernah makan ke situ. Ngajak, entah dari manapun uangnya diada-adakan. Kayak kami ada hamba Tuhan dulu begitu. Aduh, enak makan di mana itu, di Padang Bulan sana, di Tesalonika katanya. Wah, pergi dari nggak ada pun dipala-palai sampai sakit pula dari sana. Ya, karena terlalu banyak makannya. Ada lagi sekarang, aduh di rupiah lagi katanya. Dulu sekarang ada rupiah lagi, entah macam-macam. Belum lagi restoran, aduh restoran ini masakan ini, masa itu, semua diagung-agungkan masalah makanan, saudara-saudara. Coba sekarang kita ini muji makanan itu, heran-heran kita, saudara-saudara. Rasanya entah gimana, tapi asal pingin menikmati saja, gak peduli bagaimana kesehatan. Mulai tadi mengutamakan makan minum, ya. Yang kedua mengagung-agungkan. Kita seringkali cerita, oh ikan kami enak gini. Jadi itu yang diagungkan selalu masalah. Gak mau ditandingi orang, kalau dia makan begini di warung, saya harus melebihi dia lagi. Kalau kau bisa beli ini, aku mampu lagi lebih dari itu. Mengagung-agungkan masalah makan minum. Coba saudara-saudara, ya. Padahal bukan itu, kerajaan Allah bukan masalah makan minum. Perut kita juga hanya binasa, tapi seringkali itu yang kita agung-agungkan. Ya, saya nggak terlalu begitu sampai sekarang. Kalau ada bantuan makan begini, udahlah.
Semua makanan itu kejambannya, itu katanya. Bisa dicari ayatnya itu, yang kita makan itu kejamban semua. Ya. Binasa semua, saudara-saudara. Ya. Sebatas leher kita sini saja itu enaknya itu. Tapi kalau Tuhan kita di perut, bangga kita. Oh, kita agung-agungkan, saya makan ini, kita ceritain. Apalagi zaman Facebook sekarang. Waduh, begitu makanan enak dipoto, saudara-saudara, supaya tahu orang, oh dia makan ini. Aduh, kasihan. Bisa tadi cari 1 Korintus Matius 15, ya coba ya. Jadi habis semua itu, saudara-saudara. Makanya jangan perlu, jadi kalau kita bertuhankan perut, ya Tuhan kita di jamban, surganya juga di jamban, saudara-saudara. Ya. Matius ya 15 ayat 19 ayat 17 ya. Kita baca semua, saudara-saudara. Mari. Ya. Matius 15 ayat 17, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun dalam perut lalu dibuang di jamban. Ya. Jadi kalau kita bertuhankan perut, ya di jamban lah. Tuhan kita, disitulah surga kita. Ya, semua yang kita urus capek hanya untuk makan, jambanlah kenyang. Ya, matilah orang hanya untuk dijamban, dikubur, tidak ada lagi artinya, saudara-saudara. Ya, jadi kita tidak bertuhankan perut, tolak itu, kita batasi itu, saudara-saudara. Makanya kebanyakan orang sakit sekarang ini bukan kekurangan makan, saudara-saudara, tapi seringkali sudah karena sudah perutnya nggak bisa dikuasai. Ya, isi perutnya nggak bisa dikuasai, saudara-saudara. Ya, bertuhankan perut sebab mengutamakan perut. Ya, mengganggu-ganggukan makanan, diagung-agungkan itu. Ya, kita kalau tengok orang berpesta pernikahan, yang digabungkan itu bukan firman. Oh, makanannya hebat di situ, pesta di sana hebatnya begini. Nggak pernah cerita firmannya apa tadi khotbahnya di pernikahan. Nggak pernah dibahas itu. Coba kita tengok orang menikah. Pulang dari pernikahan apa dibahas? Waduh, enak tadi ya. Atau enak kali tadi pestanya. Wah, makannya sekian macam bentuknya. Jarang orang bertanya, di pesta tadi ada firmannya. Luar biasa, bah. Firman itu tadi saya ditegur juga, diperbaiki saya mendengarkan khotbah pemberkatan nikah itu. Nggak ada yang bahas itu. Yang dibahas itu makan minumnya. Kalau puasaku tadi di situ aku makan ini yang nggak pernah aku makan semua mengagung-agungkan masalah makan minum. Ya, ada lagi yang terakhir, kalau bertuhankan perut, tujuan hidupnya hanya untuk perut. Jadi semua yang dicari itu hanya untuk perut. Itulah yang kita baca tadi. Ya, makan hanya untuk perutnya, hasilnya hanya untuk dijamban. Jadi harus kita hindari, saudara-saudara, agar kita tidak bertuhankan perut. Saya ulangi, saya sebutkan, saya jangan mengutamakan isi perut kita, jangan, saudara-saudara. Ya, ini ada bahasa seringkali, melodanya lako na yalang miliho katanya, ya, melemati orangnya lakobi katanya. Ya memang, saudara-saudara. Jadi jangan gara-gara makanan ini lalu kita mati. Ya, jangan mengutamakan perut, jangan mengutamakan makan minum. Itu maksud saya tadi. Bertuhankan perut, jangan mengutamakan makan minum, jangan. Karena kerajaan surga bukan makan minum. Yang kedua, bertuhankan perut, jangan pernah mengagung-agungkan makanan. Jangan pernah. Ya, sudah semua makanan minuman itu masuk dalam perut, kejamban juga ujungnya. Jangan pernah mengagung-agungkan. Yang kedua, tujuan hidup kita bukan makan minum. Jangan tujuan hidup kita makan minum. Ya, salah itu kalau dia bilang mencari isi perut. Ya, orang kalau sudah di pengajaran jangan lagi dibilang aku kerja mencari isi perut. Aduh, ngeri kali lah, saudara-saudara. Ya, mencari isi perut supaya ada yang dimakan. Jangan. Hidup kita ini bukan untuk makan. Ya, jangan hanya cari makan terus.
Hidup kita adalah untuk Tuhan. Kerajaan surga bukan makan minum. Itu disebutkan saudara-saudara. Ya, ada 3 ini masalah perut ini. Sedikit lagi saya sampaikan saudara-saudara. Kita harus menjadi teladan terutama dalam hal makanan. Ya, dalam makan supaya kita tidak bertuhankan perut. Sampai bisa menjadi teladan terhadap masalah-masalah makanan. Ya, saya juga diajari oleh banyak teman-teman hamba Tuhan. Sampai boleh jadi teladan kita dalam hal makanan. Ya, sederhana. Ya, jadi teladan. Bisa kita tengok, oh makanannya sederhana. Ya, tapi untuk perkara surga, untuk perkara rohani dia sangat luar biasa. Jadi teladan kita. Ya, kami di rumah belajar itu jadi teladan. Kalau nggak ada, nggak terlalu diburu-buru. Kalau ada pun nggak usah terlalu dimegah-megahkan, nggak perlu diagung-agungkan. Karena tujuan hidup kita bukan makan minum. Ya, ada 3. Kita harus menjadi teladan dalam tentang makan. Seperti Yesus tadi. Yesus nggak mau membuat roti, batu itu menjadi roti. Karena manusia hidup tidak tergantung dari itu. Ya, kita menjadi teladan. Ya, di dalam hal makanan. Supaya apa? Jangan menghukum orang kita tentang makanan, dihakimi orang, direndahkan orang kita. Coba baca dulu sedikit ya. Kita harus menjadi teladan tentang makanan supaya jangan orang merendahkan kita gara-gara makanan. Ya, coba Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Orang kan rendahkan. Dulu di Surabaya kami paling marah gembala itu kalau pengerja sampai makan di warung-warung pinggir-pinggir jalan itu. Langsung ditegur itu. Ya, merendahkan dirimu. Ya, membuat orang menganggap engkau rendah tentang makanan. Ya, apalagi hamba Tuhan sambil jalan, sambil cup-cap, sambil makan es, sambil makan buah, sambil jalan, aduh direndahkan orang, saudara-saudara ya. Kolose pasal yang kedua. Jadi harus jadi teladan kita. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya. Coba jangan orang menghakimi engkau masalah makan minum. Ya. Nanti salah catat saya mungkin ayatnya. Ayat berapa ini? Pasnya itu coba ayat 16. Betul ya, ayat 16. Demikian karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum. Menghukum itu merendahkan. Menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya, direndahkan orang. Sampai ada sidang jemaat, kalau om kami ini makan, luar biasa. Ya, malu, direndahkan. Ya, pendeta saya itu kalau makan, ngeri kali, direndahkan, saudara-saudara. Jangan sampai direndahkan orang kita hanya gara-gara makanan. Sampai jadi teladan kita bisa bilang cukup. Ya. Ini hamba Tuhan dihidangkan apa masih kurang lagi. Kadang dope katanya ini lagi. Aduh malu. Direndahkan orang kita. Hanya masalah makanan. Ya, harus jadi teladan. Jangan sampai direndahkan orang kita. Masalah makanan. Bisa kita bilang cukup. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan sampai tersandung orang gara-gara makanan. Pertama direndahkan orang, yang kedua jangan jadi sandungan. Ya, jangan jadi sandungan kita hanya gara-gara makanan. Coba dikit lagi 1 Korintus 8. Jangan jadi sandungan. Jadi harus jadi teladan kita. Jangan direndahkan orang kita gara-gara makanan. Yang kedua jangan jadi sandungan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-13. Ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13 ya. Demikian ayat 13. Ya.
Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Rasul Paulus gak mau menjadi batu sandungan tentang makanan. Jangan tersandung orang gara-gara makanan. Ya, justru harus menjadi teladan. Yang terakhir, saudara-saudara, jangan merusak pekerjaan Tuhan demi makanan. Inilah seringkali harusnya untuk pekerjaan Tuhan, tapi habis untuk dimakan. Roma 14, ya, Roma 14, ya, ayat yang ke-20, 14 ayat 20, ya, Roma 14 ayat 20 kita baca sama-sama ini saudara-saudara ya. Roma 14 ayat 20, 1, 2, 3. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi masalah makanan ini harus teladan kita, harus jadi teladan. Ya, jangan direndahkan orang kita gara-gara makan. Ya, yang kedua, jangan tersandung orang gara-gara makanan. Yang ketiga, jangan merusak pekerjaan Tuhan gara-gara makanan ini. Semua ini urusan perut, saudara-saudara. Karena Tuhan kita bukan di perut kita, surga kita bukan di perut kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang ada di surga. Surga kita adalah Yerusalem baru yang dibangun oleh Tuhan. Jangan habis semua penghasilan kita hanya untuk isi perut kita, karena kita rindu masuk ke kota yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan datang di dalam doa kita, masing-masing akan membawa hidupnya kepada Tuhan yang akan menopang hidup kita sekalian. Kita naikkan pujian kita dari Psalm Bejana Kemuliaan 90, dari nyanyian Psalm. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bejana Kemuliaan. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan dalam rumah Tuhan. Semua kita datang kepada Tuhan, kita buka hati kita untuk dikerjakan oleh firman Tuhan. Jadikanku ya Tuhan, jadikanku ya Tuhan, bejana kemuliaan, bejana kemuliaan, menjadi perhiasan, menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, disucikan. Ku serahkan hidupku, amin Tuhan, disucikan oleh-Mu, memandang pada rencana, memandang pada rencana Tuhan yang mulia.
hidup yang sangat hina, hidup yang sangat. Amin Tuhan. Engkau mengubah kami, Engkau membentuk kami Tuhan. Kami sesuai bentuklah dan ilahi untuk dipermulia. Ayat 3, kau mengenal hidupku, mengenal hidupku yang sedia disucikan, yang sedia bawah hidupmu. Siap kita disucikan, dosa-dosa disucikan untuk jadi milikmu. Itu yang ku rindukan. Jadikanku ya Tuhan, jadikanku ya Tuhan, bejana kemuliaan, bejana kemuliaan yang digunakan, yang digunakan demi mengagungkan Tuhan, demi mengagungkan angkat tanganmu. Haleluya. Hidup yang baik, hidup yang sama. Amin. Engkau ubah kami, tidak bertuhankan perut, karena Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan kami ada di sorga, menyediakan kerajaan sorga bagi kami Tuhan. Haleluya. Dan ilahi, amin, untuk dipermulia. Sekali lagi, hidup yang sangat indah ini dibentuk, hidup yang obahkanlah kami Tuhan, obahkan kami meneladani Kristus. Haleluya. Agar jangan binasa kami, air hidupmu kami bukan binasa Tuhan. Amin. Ubahkan kami Tuhan. Kami bukan anjing-anjing penjilat, kami bukan pekerja-pekerja jahat. Ubahkan kami Tuhan, agar kami tidak bertuhankan perut, agar aib harus disucikan, agar pikiran kami bukan semata perkara duniawi. Tuhan sanggup mengubahkan kami, sanggup mencelingkan mata rohani kami Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami, bentuklah kami, bentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubahkan kami Bapa, hanya Tuhan yang bisa mengubah kami. Bersyukur Tuhan,
Kalau hari-hari yang lalu kami seringkali hanya mempertuhankan perut, ampunilah kami Tuhan. Karena tujuan hidup kami bukan makan minuman, tidak mengagung-agungkan makanan minuman Tuhan. Semua akan binasa semua. Tapi di dalam Engkau Tuhan kami membentuk kami Bapa. Terima kasih. Jangan semua penghasilan kami hanya untuk makan minum, tapi penghasilan kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan, untuk pengagungan-Mu Tuhan. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kemampuan bagi kami untuk diubah terus menerus Tuhan, sampai kami seperti Kristus yang kami teladani. Terima kasih. Bagi yang mau bagi-bagikan berkati. Kami yang menerima berkati ya Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima perjamuan kudus. Alat perdamaian. Gantinya nyanyi 139. 139. Alat perdamaian. Kita dibentuk menjadi teladan, menjadi saksi, saudara-saudara. 139. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Tuhan mohon belaskan, berikanlah Tuhanmu, nyatakan kuasa korbanmu yang mampu menolong. Membentuk hidup kami Tuhan, bahwa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan, membawa kesukaan di tengah jadikan hidupku berguna bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berguna, belajar menjadi teladan ya Tuhan. Karena kami meneladani Kristus, meneladani hamba-hamba Tuhan yang meneladani Kristus.
Itulah teladan kami Tuhan. Dalam hal apapun, kalau kami melayani Kristus, mengikut Kristus, kami akan dipermuliakan. Kami akan satu karakter, satu gambar dengan Kristus. Untuk itulah Engkau mengubahkan kami Tuhan. Ubah roti ini menjadi sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu Tuhan. Anggur ini ubah sungguh-sungguh menjadi darah-Mu, agar ada kemampuan bagi kami menang, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami, menjadi benar dan kudus sebagaimana Engkau kudus ya Tuhan. Ada sakit penyakit, dengan kekuatan darah-Mu kami disembuhkan. Ada pergumulan masalah apapun, dengan pribadi-Mu yang ada dalam hidup kami percaya ada kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah Kristus dengan iman percaya kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, darah perjanjian. Perjanjian untuk berkat Tuhan, perjanjian perlindungan, perjanjian keselamatan. Ingat saudara kita, jika ada masalah pergumulan, bawa dalam Tuhan. Tuhan akan genapkan janjinya. Tuhan akan terus memperbuat apa yang dijanjikannya kepada kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadikan hidupku, kita angkat tangan kita. Jadikan hidupku alat perdamai, membawa iman, di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus. Semua kita sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami agungkan Tuhan kami yang ada di sorga, Tuhan kami yang hidup, haleluya, yang terus menerus menyucikan kami, terus menerus membentuk kami, haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami sembah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menjadi teladan dalam hidup kami. Hamba-hamba Tuhan sudah menjadi teladan kepada kami Tuhan. Agar kami tidak bertuhankan perut, agar aib jangan kami anggap kemuliaan, agar hidup kami tidak memikirkan semata-mata untuk perkara duniawi. Engkau membentuk kami Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu. Jika ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkati juga orang tua kami di masa tua mereka. Berikan kekuatan yang berlimpah ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang menghadapi banyak masalah, pergumulan, kemalangan, bencana, Tuhan lindungi mereka, kuatkan mereka Bapa. Terima kasih, semua kebutuhan kami Engkau sediakan secukupnya, pasti Engkau berikan bagi kami. Tidak terlambat Engkau dalam menolong kami Tuhan. Tepat waktunya pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berikan persembahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita. Kornya saja, jadikan hidupku alat perdamaian, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Kita berikan persembahan kita. Haleluya. Jadikan hidupku alat perdamaian, membawa terang, di tengah kegelapan. Amin. Membawa kesukaan, membawa kesukaan di tengah berduka. Jadikan hidupku berguna, jadikan hidupku berguna bagi. Sekali lagi, jadikan hidupku Quran. Jadikan semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan, membawa iman, membawa iman di tengah kami, membawa kasih-Mu, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan, membawa harapan bagi yang berputus asa. Terima kasih Tuhan, kami tidak kehilangan teladan karena Engkau teladan bagi kami. Hamba-hamba Tuhan teladan, bahkan kami juga menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Di dunia ini sudah kehilangan teladan, tapi kami tidak kehilangan teladan karena Engkau sudah menjadi teladan bagi kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang datang malam ini, yang memberikan tubuh kami, memberikan hidup kami dipersembahkan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami di lain waktu untuk terus dengar-dengaran, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati negara ini di tengah-tengah konflik, kesulitan apapun di negara ini, Engkau berdaulat Tuhan, Engkau memimpin negara ini. Agar di negara ini kami boleh melayani Engkau Tuhan. Berkati pemimpin kami dari atasan sampai bawah, seluruhnya roh takut akan Tuhan berikan bagi pemimpin kami. Berkati keluarga kami semuanya, para hamba Tuhan kami di organisasi gereja ini. Berkati pemimpin kami, gembala-gembala, penginjil, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Kami datang malam hari ini untuk diberkati Tuhan. Semua persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Latihan kor sebentar.